lagi barengan sama Oracle Card Indonesia ya di video kali ini. Semoga teman-teman dimanapun dan kapanpun dan bersama dengan siapapun ya tetap sehat-sehat dan semangat selalu. Apalagi kalau dengerin readingan di Oracle Card Indonesia ya kan, tambah sehat kak. As usual teman-teman ya, kita bakalan baca buat masing-masing zodiak dan ini udah nyampe ke teman-teman Capricorn ya. Timeless reading teman-teman ya, general reading. So kapanpun sebenarnya kalian klik video ini ya, percaya deh pasti ada pesan penting buat kamu, karena nggak ada kebetulan kan di dunia ini. Take the positive side from this reading, ambil hal-hal yang positif terlepas apakah ini nantinya akan jadi cerita kamu ya ataupun bukan ya. Selalu ada pembelajaran dan makna positif yang kita bisa dapatkan ya. Okay, open your mind and then always positive think ya. Still it is channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Oke, teman-teman yang mau personal reading or private reading, teman-teman ya silahkan langsung ke alamat email oraclecardindonesia@gmail.com, ada di sini cuy ya. Alright, kita temanya hari ini tadi udah kita info di depan ya, misteri kehadirannya dalam hidup kamu. Ini termasuk dengan ciri-ciri orangnya kayak apa, dan dia yang datang ini atau yang pernah datang ini sebenarnya alam semesta kepingin kamu belajar apa sih ya, dia ini mengajarkan apa sih ya dalam kehidupan kamu ya. Kita akan coba baca ya teman-teman ya, kita baca terlebih dahulu ya untuk ciri-ciri orangnya ini seperti apa ya, ciri-ciri orangnya ini kayak gimana, coba kita lihat ya. Kita akan buka dua kartu ya teman-teman ya. Dari kartu yang ini ada creation and then ada vision, right, dan satu kartu lagi dari Goddess Oracle ya. Kita akan ambil, teman-teman fokus ya, fokus sama right. Oke, dapat live. Alright, woi, kalau bicara tentang ini agak seru nih ya. Oke, kita bicara tentang creation terlebih dahulu ya. Creation. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini ciri-ciri orangnya ya. Ini yang jelas sih dia orang yang kreatif banget gitu ya. Artinya orang yang kreatif ini ada aja gitu ya, ada aja yang dikerjain gitu, nggak bisa diem. Jadi kesana kesini ada aja yang kerjain gitu, nggak bisa diem, nggak bisa duduk gitu ya, kayak sibuk banget gitu, aktif ya, bergerak terus. Jadi cepat ya, sebentar ini udah selesai, oke ini udah selesai gitu ya. Artinya pergerakannya cepat, apa yang dia lakukan ini cepat banget gitu. Termasuk pekerja keras ya teman-teman ya, tapi seringkali sibuknya ini ya kan kadang kala itu kayak nggak prior gitu ya, nggak prior yang dikerjakan. Jadi dia ngerjain banyak hal gitu, tapi justru kadang-kadang yang prioritas ini ya malah tidak terhandle seperti itu. Seringkali dia terjebak dalam hubungan sesaat gitu ya, dan seringkali mengalami kejenuhan dalam hidupnya gitu, seperti itu. Nih ciri-ciri ya seperti itu ya. Kalau misalkan kita lihat lagi di kartu yang selanjutnya ada vision ya. Vision ini juga bisa dilihat sebenarnya dia nih orang yang smart ya, orang smart ya. Tadi kalau misalkan dilihat dari kreatifnya dia, dari apa yang dikerjakan ya, otomatis kalau misalkan dia kerjakan banyak hal ya juga akan punya pengalaman banyak pula ya. Ini kebetulan smart ya, dia berwawasan luas, dia suka banget traveling ya. No wonder tadi juga ada yang namanya kejenuhan, kebosanan gitu ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal dimana ketika dia mau mengembangkan dirinya, dia mau belajar ke arah yang apa, dia mau belajar apa dan apa, itu selalu ada jalan gitu loh di sana. Ini orang yang cukup beruntung ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri ya. Seorang yang suka belajar gitu kan, kalau misalkan dibandingin ya kira-kira sama kamu tuh umurnya seumuran ya, kayak gitu ya. Pas love ya, yang jelas ini adalah orang yang pernah bertemu kamu di kehidupan yang sebelumnya. Jadi memang apa ya, ketemu lagi di kehidupan yang sekarang ini ya. Buat apa ya, nanti coba kita lihat buat apa sih sebenarnya gitu ya, buat belajar apa ya. Oke, kita coba lihat ya, coba lihat nih, ada hal-hal mungkin yang masih belum selesai ya di kehidupan lampau, yang masih harus diselesaikan di kehidupan sekarang. Coba kita baca ya teman-teman ya, apa namanya,
mesti belajar apa sih dari dia gitu. Alam semesta ini menghendaki apa kok kita ketemu lagi sama dia gitu ya, atau barengan sama dia gitu, atau pernah mampir dalam kehidupannya kita gitu. Coba kita lihat ya, kita akan buka di 3 kartu ya teman-teman ya, kita buka di 3 kartu. Oke, kartu yang pertama ada one. Alright, one, and then kartu yang kedua ada Celestial Rose of Ma, and then the other card ada Cosmic Heart ya. Kita buka satu persatu terlebih dahulu dari mulai one ya. Belajar apa sebenarnya ya kalau misalkan dilihat dari sini ya. Nggak ada aspek dalam kehidupan kita itu ya sebenarnya yang kayak kepisah-pisah ya, segala sesuatu ya pasti connected ya, ketemu dengan orang siapapun juga kita pasti saling terhubung ya, seperti itu. Yang demikian pula sama hidupnya kita ya, nggak ada yang namanya sesuatu hal kehidupan kita tuh terpisah dari pemahaman ya, atau makna yang kita dapatkan secara spiritual dalam perjalanan kehidupan kita ya. Jadi setiap kejadian ya dalam momen kehidupan kita, setiap momen dalam hidupnya kita gitu ya, semua itu ada maknanya, pastinya begitu ya. Ada maknanya, ada pemahaman yang bisa kita dapatkan ya memang seperti itulah gitu ya. Tapi ini ketika kita jatuh ya, ketika kita berada dalam keadaan atau yang berasa apa sih, kayak keadaan yang ngeri banget lah ya, kayak gitu, kayak berada di ambang jurang kayak gitu, kayak putus asa gitu. Dan apa ya, orang ini nih mengingatkan kita supaya belajar untuk mengenal diri kita sendiri gitu ya, untuk tetap oke, kamu putus asa, kamu boleh merasa begini, boleh merasa begitu gitu kan, tapi dia ini justru mengajarkan kita untuk masuk dan melangkah ke dalam diri kita gitu ya, untuk menemukan kedamaian di dalam dirinya kita ya. Ini caranya ada banyak sebenarnya, artinya kayak gini, bisa jadi ketemu sama dia ini ya, kamu dua-duanya belajar spiritual bersama juga bisa gitu kan, atau ketika dia meninggalkan kamu ataupun tidak bersama dengan kamu ya, dia meninggalkan luka, dan pada akhirnya kamu malah belajar tentang spiritualitas itu seperti apa, tentang kenal sama dirimu tuh kayak gimana, tentang melangkah ke dalam dan menemukan kedamaian dalam diri itu seperti apa. Nanti kita akan coba lihat ya ceritanya seperti apa next ya. Oke, Celestial Rose of Ma ini juga bercerita mengenai kegelapan ya, mengenai kegelapan dalam kehidupan gitu ya, seperti itu. Jadi percaya gitu ya, percaya bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kamu adalah yang terbaik ya. Ini adalah kartu yang exactly sama. Jadi ada spiritual gift gitu kan, dimana kamu diingatkan untuk kembali ke dalam diri, mengenal dirinya kamu gitu. Ada beberapa masa lalu yang memang sebaiknya dilepaskan gitu, dan memang bisa memilih untuk benar-benar hidup di masa saat ini atau present moment ya, seperti itu. Terus kalau misalkan kita lihat di kartu yang ketiga ya, ini ada Cosmic Heart ya. Cosmic Heart ini juga bercerita mengenai kayak gini, hal-hal yang nggak pasti dalam hidup gitu ya, hal-hal yang nggak pasti dalam hidup. Kadang-kadang gini, kita udah tahu itu kan sesuatu hal akan mengarah kemana gitu kan endapnya, tapi kita memilih untuk menghadapi hal-hal yang udah kita tahu ini dengan keberanian, dengan ketulusan, dan dengan keikhlasan ya. Walaupun mungkin pada saat ini ya, tadi kita bahas di kartu yang sebelumnya, ada yang namanya kegelapan, masa-masa kejatuhan, masa-masa frustasinya kita gitu, tapi tetaplah selalu memilih berbuat baik ya. Karena segala sesuatunya bisa dipilih teman-teman ya. Jadi kayak misalkan kayak gini, kamu sekarang kehilangan harapan, tapi kamu masih dikasih kesempatan loh, atau masih dikasih pilihan untuk bisa apa, milih mau berbuat baik gitu kan dalam kejatuhannya kamu, dalam keputusasaannya kamu, atau kamu berbuat yang gak baik gitu kan, milih jalan pintas dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi
Belajar apa sih sebenarnya dari dia? Belajar untuk tetap memilih berbuat baik ya, walaupun mungkin secara situasi dan kondisi mungkin ada pilihan untuk tidak berbuat baik ya, tapi selalulah untuk memilih berbuat yang terbaik ya, seperti itu ya teman-teman. Ini belajar apa dari dia? Nah seperti ini, alam semesta menghendaki kamu belajar seperti ini. Oke, sekarang kita akan tambahin satu kartu lagi ya, untuk saran ya. Oops. OMG, you got so many cards. Oke, don't back down ya. Ini yang jatuh banyak banget nih teman-teman ya. Don't back down ini artinya adalah stand up for what you believe is right ya. If it ya, walaupun mungkin sekitarnya kamu mungkin mengatakan bahwa apa yang kamu kerjakan ini nggak masuk akal, nonsense gitu kan, salah dan bla 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 gitu ya, biasa lah ya kayak begitu. Opini boleh ya seperti itu, tapi tetap aja kalau misalkan kamu mengetahui apa yang kamu lakukan dan kamu memang benar-benar paham ya perjuangkan apa yang memang menurut kamu itu benar. Tentunya bukan ngawur ya teman-teman ya, bukan ngawur, tapi dengan tingkat kematangan yang memang kamu memang benar-benar ngerti gitu ya, mengetahui apa yang kamu katakan dan mengatakan apa yang kamu ketahui, itu adalah hal yang sangat penting sekali ya. Oke, kamu jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan ya, seperti itu. Kamu jauh lebih pintar daripada apa yang kamu pikirkan ya, kamu jauh lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan ya. Hal-hal seperti itu loh teman-teman ya, yang kadang kala kita nggak sadari ya. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah keikhlasan, ketulusan, kesabarannya kita ya terhadap sesuatu. Jadi bukan kekuatan yang kayak kamu kuat ngangkut gula berapa kayak gitu ya, tapi lebih ke kekuatan dalam diri ya, seperti itu. Ini juga nih ada banyak ketakutan ya, tetapi nggak perlu ya, karena segala sesuatunya sudah disediakan dengan cukup sama alam semesta ini, so you don't have to worry about anything ya. Yang penting about everything ya. Jadi nggak perlu yang namanya takut akan segala sesuatu hal yang terjadi. Nggak pasti, itu udah wajar ya dalam hidup. Yang pasti-pasti aja ya pastinya gitu kan, yang sekarang ini aja dulu dijalani ya. Oke, ini adalah mengenai kejujuran diri gitu ya, kejujuran diri dan mengakui perasaan ya. Ini berhubungan dengan cakra tenggorokan ya teman-teman ya. Dan juga belajar untuk jujur sama diri, belajar juga untuk berbagi bukan hanya sekedar tentang uang atau materi, tetapi lebih ke pengetahuan yang kita miliki gitu kan, hal-hal yang menarik yang bisa kita sharingkan gitu. Berbagi bisa jadi banyak artinya ya. Oke, ini juga sama teman-teman ya, dilindungi sama alam semesta ini, so you don't have to worry apapun yang terjadi, tidak perlu takut ya. Yang penting kita sudah berbuat semaksimal kita bisa. Nah, seperti itu teman-teman ya ceritanya. Sarannya kalau misalkan kamu udah ketemu sama dia ya teman-teman ya, belajar apa aja, ini banyak banget yang kamu pelajari ya. Jadi bersyukur banget ketemu sama orang-orang ya, dalam apapun prosesnya, mau dia itu kayak gimana, memberikan proses yang baik ataupun proses yang kurang baik dalam perjalanannya, end up-nya pasti alam semesta akan memberikan pemahaman yang baik pula ya untuk proses tersebut. So sama siapapun, kapanpun, dan bagaimanapun kamu ketemu, pastikan kamu belajar ya, karena setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita adalah guru buat kita. Guru ini bisa banyak banget gitu ya artinya atau meaningnya. Bisa jadi yang hadir ini bisa baik banget gitu kan, bisa jadi yang hadir ini memberikan proses yang sulit sekali. Ada banyak, tapi pastikan kita selalu mengambil makna baiknya. Oke teman-teman, tetap berbuat baik, tetap memilih untuk melakukan hal yang baik, dan tetap memilih untuk selalu di jalan yang baik ya. Setidaknya kalau memang belum bisa jadi orang baik ya, setidaknya kita jangan menyakiti siapapun. Oke teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.